Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik bus Transjatim Luxury dari Terminal Bungurasi menuju ke Terminal Porong. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Setelah bulan Agustus kemarin diluncurkan bus Transjatim Luxury bersamaan dengan Transjatim keempat, baru kali ini aku mencobanya ya, karena seringnya itu aku mau nyoba tapi ternyata busnya itu nggak lewat-lewat. Nah ini kebetulan pas aku di Bungurasi mau ke Porong ya, mau cari salad buah ya, itu ada bus Transjatim Luxury ya yang mau masuk ke halte Transjatim Transit Point di Bungurasi. Nah ini adalah busnya, jadinya aku memutuskan untuk coba naik ya. Jadi ini adalah bus Transjatim Luxury K1 rutenya dari Gresik ke Bungurasi kemudian ke Porong BP. Bus Transjatim Luxury ini merupakan bus kelas luxury ya, atau kelas VIP atau kelas yang bukan ekonomi, non ekonomi, karena menjadi jawaban bagi para penglaju baik dari arah Gresik maupun dari arah Sidoarjo yang ingin menggunakan Transjatim tetapi sering tidak nyaman kalau naik bus yang biasa, yang reguler, yang Rp5.000 itu. Nah karena namanya luxury tentu harganya lebih mahal tiketnya. Kalau dari Gresik ke Bungurasi sekali jalan atau Bungurasi ke Gresik sekali jalan itu harga tiketnya adalah Rp20.000. Nah sementara kalau aku ini mau ke arah Porong itu tiketnya Rp15.000 sekali jalan. Kalau dari Porong ke Bungurasi juga sama, Rp15.000. Nah kalau dari Gresik ke Porong atau Porong ke Gresik itu harga tiketnya adalah Rp30.000. Tentu lebih mahal dibandingkan bus Transjatim biasa atau reguler ya, karena memang ini adalah bus yang kelas khusus ya. Kalau di Transjakarta itu ada namanya Royal Trans kalau nggak salah, itu adalah bus yang kelas premium ya, kelas eksekutif kalau di kereta api, sehingga kita akan pasti dapat tempat duduk ya, dan kemudian tempat duduknya itu nyaman, nggak seperti bus yang Transjatim biasanya yang 5.000 gitu ya, yang biasa itu kan kursinya kan agak keras. Nah ini enggak, ini empuk ya, sehingga kita bisa nyaman. Nah selain itu busnya ini itu dilengkapi dengan AC, sama ya dengan AC. Kemudian ada lebih lega sandal leg restnya atau kesandaran kakinya. Nah tapi nggak ada sandarannya ya, maksudnya lebih lega ya untuk selonjoran. Kalau pembayarannya sendiri itu bisa menggunakan uang tunai, bisa menggunakan kris. Jadi kalau kalian mau bayar kris itu pakai kris itu juga bisa. Jadi ini fasilitasnya lebih bagus ya. Kemudian ini ada tempat untuk minum ya, ada kantong ya. Kalau kalian bawa makanan, bawa minuman itu bisa ditaruh di sini. Tapi aku nggak ngerti boleh makan atau minum atau enggak ya, karena jarang nggak ada pengumumannya. Jadinya ini adalah kondisinya ya lebih lega dan pasti dapat tempat duduk. Jadi kalau misalkan lebih dari 20 penumpang pasti akan ditolak langsung karena udah penuh. Tapi tak lihat tadi itu dari penumpang yang antri di halte Transit Point yang mau ke arah Sidoarjo itu rata-rata masih ingin naik bus yang reguler Rp5.000 ya, karena memang harga tiketnya mahal ya, 15.000. Itu hampir sama dengan bus ke arah Pandaan ya, itu 15.000. Jadinya kalau orang kerja itu mikir-mikir juga sih kalau misalkan tiap hari naik ini ya kan, 15.000 PP 30.000, bahkan kalau yang ke Gresik sampai 30.000, itu kan mahal ya. Nah jadinya ini adalah kalau misalkan kalian itu
pas capek ya, pas weekend atau pas capek, nggak mau berdesakan, maunya nyantai itu bisa naik ini. Untuk armadanya ternyata cuma 3 buah ya. Jadi 3 buah itu pun dimulai dari arah Gresik dan agak siang ya. Jadi yang aku naiki ini adalah bis pertama yang berangkat dari Gresik. Ini aku naik itu sekitar pukul 10 pagi. Jadi kira-kira dari Gresik itu sekitar jam 9-an. Itu adalah bus pertama ya, bus pertama yang berangkat. Jadi kalau kalian mau pagi-pagi naik bus ini tuh kayaknya nggak bisa ya, karena tak lihat itu di aplikasi jam 8 pagi, jam 7 pagi itu biasanya masih terparkir di Terminal Bundar Gresik. Jadinya kalau kalian ke arah Gresik dari Sidoarjo itu bisanya sekitar pukul 11-an ya, karena bus pertama ini nanti dari sampai di Porong itu sekitar pukul 11 siang karena macet biasanya sekitar 12. Jadi kalau kalian dari arah Porong mau ke Gresik itu paling enggak ya jam 11-an, jam setengah 11, jam setengah 12 itu baru ada. Nah, semoga saja nanti kalau misalkan banyak peminatnya itu bisa ditambahkan lagi armadanya, karena kalau seperti ini kan agak nanggung ya. Ya bayangkan saja dari Gresik aja udah siang ya, jam berapa itu, jam 9-an tadi tak lihat tuh di aplikasi baru berangkat. Sementara kalau orang butuh nyaman, misalkan kalau mau berangkat pagi-pagi untuk kerja itu kan pasti jam 6 ya kan, atau jam 7 itu sudah mulai harusnya sih ada gitu ya. Nah, jadinya semoga saja nanti jamnya itu lebih pagi lagi. Nah, satu lagi saran ya, karena di bus luxury ya kita bayar lebih mahal. Kalau bisa sih untuk musiknya itu jangan yang musik koplo ya maksudnya ya. Karena kita kan bayar mahal ya, otomatis kita butuh tenang, butuh tidur ya. Karena kalau untuk yang bis biasa sih nggak masalah, maksudnya kan bayarnya kan murah ya, kan agak mahal ya. Jadi semoga saja nanti pihak Transjatim itu bisa menyetel lagi musiknya. Kalau misalkan harus ada musik ya yang enak ya, yang bisa buat penumpangnya itu tidur ya, nggak sampai membuat bising telinga. Bagaimana dengan rutenya? Untuk rutenya sendiri itu sama dengan koridor 1 Transjatim. Jadi halte yang dilewati itu sama. Cuma kalau nggak salah nanti ini ya kemarin yang tanya wajahku gimana, ini aku berikan ya. Ini wajahku, jadi aku duduk di bangku kedua dari belakang. Nah, jadi tak ulang lagi, untuk rutenya itu sama. Rutenya itu dari Gresik ke Porong, Gresik ke Porong, Porong ke Gresik. Haltenya itu sama. Cuma yang tak naik ini kalau dari Porong itu tidak melewati halte Porong yang di arteri Porong itu. Jadinya lebih cepat ya, karena nggak lewat situ. Kemudian kalau nggak salah itu tadi itu pas aku naik sebenarnya dari arah Sun City itu langsung ke Celeb ya, ke halte Celeb, gak ke alun-alun. Cuma karena ada penumpang yang turun di alun-alun, nah otomatis busnya lewat alun-alun. Tapi tak lihat di announcernya itu dari halte Sun City itu langsung ke halte Celeb. Di halte Celeb itu merupakan halte yang hanya untuk menurunkan penumpang saja, nggak bisa naik.
kemarin ada usulan kalau misalkan tidak melalui halte-halte seperti halte Transjatim, jadi langsung masuk tol gitu ya. Ya bagus sih, cuma kasihan bagi para penumpang yang ingin turun di halte-halte ya, misalkan mau ke halte alun-alun atau mau ke halte dekatnya stasiun Tanggulangin, itu kan jadinya nggak bisa. Jadi tetap saja seperti ini. Cuma saranku adalah mungkin setiap haltenya nggak terlalu berhenti lama. Kemudian ya tadi itu, untuk musiknya tolong sekali ya nggak dipasang musik yang jedak-jeduk ya, atau mungkin misalkan musik yang bising di telinga, karena kalau kita kan sudah bayar mahal ya, maunya kan tidur ya, maunya kan istirahat. Jadinya semoga saja nanti untuk musik ini kalau bisa sih nggak ada musik, kalau ada musik ya dicari musik yang enak didengarkan. Ini kita sampai di halte Alun Sidoarjo. Haltenya kemana? Haltenya dipindahkan ke Polres Gresik. Jadi kalian kemarin yang bertanya haltenya di Alun Sidoarjo itu kemana, dipindahkan ke Polres Gresik karena ada halte baru di sana. Nah jadinya haltenya dipindahkan, harusnya sih dibangun lagi yang baru ya, mungkin karena kurang dana atau gimana jadi dipindahkan. Jadi kalau kalian naik di alun-alun sini itu naiknya dari pintu depan ya, karena tidak ada tangganya untuk naik dari pintu samping. Jadi halte di alun-alun itu dipindahkan ke halte Polres Gresik. Ketika di alun-alun ini kita bertemu dengan bus Transjatim K1 yang reguler. Nah jadi untuk headway antar bus reguler sama luxury itu aku nggak begitu paham pengaturannya. Pokoknya ketika aku naik ini itu beriringan ya antara bus luxury sama bus yang reguler seperti ini. Jadinya pas di halte itu mesti menunggu dulu bus yang reguler itu berhenti ya, kemudian kita baru berhenti, dan ketika busnya yang reguler itu jalan kita baru bisa jalan seperti itu.
Nah, ini kita sampai di halte Celep. Jadi di sini itu halte hanya untuk menurunkan penumpang. Kita tidak bisa naik. Alasannya mungkin karena masih ada angkutan yang beroperasi di sini. Jadinya kita tidak bisa naik dari halte ini, hanya untuk turun saja. Tapi memang kalau setelah dari alun-alun itu biasanya penumpangnya sudah jarang yang naik. Kebanyakan itu penumpangnya itu turun ya, bukan naik. Persiapan terminal Porong.
Nah, ini kita sampai di Terminal Porong. Jadi kita akan turun di sini dan busnya akan kembali lagi ke arah Gresik. Ini aku nanti akan beli salad dulu. Jadi sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih.